Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta di GPIB Sion Jahap Tenggarong. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan, dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nathan Ropen. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tebu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Mari kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 1 yang merupakan nats pembimbing kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Tiada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satupun yang bersih dari salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan, bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami masih memandang muka dan merendahkan mereka yang berbeda pilihan politik dan agama. Kami menaruh curiga terhadap sesama dan belum memanusiakan manusia sebagai citramu. Di dunia, kepadamu Sang Pencipta kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami kuat membangun hidup spiritual tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Akhirnya kami lebih sering mengurus persoalan internal. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kepadamu ya Yesus kami memohon. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami memiliki talenta namun kurang mengasahnya untuk mendukung pelayanan gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri sehingga sulit berbaur dengan mereka yang satu visi. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, bila kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat.
Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis dalam surat Galatia pasal 2, ayat 19 sampai yang ke-20 yang menyatakan, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria bagi Allah Bapa, Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus, Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan yang senantiasa kami permuliakan dalam Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bahkan mendengarkan daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk memahami daripada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pelayan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi kita orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bacaan kita pada saat ini berjudul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Pertanyaan untuk kita sekalian adalah, adakah standar rohani yang dapat ditentukan untuk menerima pembenaran Allah? Bagaimana melakukan standar rohani itu? Apakah dengan rajin beribadah, memberi banyak persembahan, atau sikap-sikap tertentu yang dipandang sangat rohani di hadapan Tuhan? Ataukah berlaku taat sungguh-sungguh pada hukum dan perintah-perintah Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama-sama berpengharapan dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bagian demi bagian dari pembacaan kita saat ini, yaitu Roma pasal 3, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-26. Kristus menjadi jalan pendamaian. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, seharusnya kita harus dihukum. Tetapi syukur kepada Allah yang telah membenarkan kita dengan kasih karunia dalam penebusan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita dituntut supaya iman kita semakin bertumbuh dan lebih dewasa, dan kita menunjukkan buah dari iman di dalam kehidupan kita melalui perbuatan yang baik. Dengan percaya kepada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu adalah hal hakiki bagi kita semua. Sebab dengan percaya kepada anugerah itu kita tidak mendewakan perbuatan baik kita dan menganggap kita hebat dan baik. Yang sangat menarik untuk kita renungkan adalah bahwa hidup kita yang suka berdusta, pembohong, hitung-hitungan berbuat baik, suka merendahkan orang lain, atau perbuatan dosa. Apa yang kita sembunyikan jauh di dalam hati kita? Hari ini yang membuat kita harus merenung adalah ternyata kita ditebus oleh Tuhan dengan cuma-cuma itu. Artinya pemberian yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Lalu kita terlalu sibuk menghitung hal-hal kecil kepada Tuhan tentang pelayanan yang kita lakukan, pertolongan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Ini berita sukacita bahwa itu juga harus diberikan dengan cuma-cuma sebagai ungkapan syukur dan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan manusia yang berdosa itulah yang menempatkan manusia pada kehidupan yang tidak sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Dan keadaan inilah yang membuat manusia tidak memiliki kemuliaan Allah. Tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perselingkuhan, dan sebagainya yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah adalah perbuatan yang tidak menggambarkan kemuliaan Allah dan menjadi gambaran bahwa inilah gaya hidup dari manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah yang menentukan jalan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembenaran, penebusan, dan pendamaian yang kita terima secara cuma-cuma dari Allah bukan untuk kita sendiri, tetapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu,
Kita dituntut untuk dapat menempatkan diri dengan tepat sebagai penerima anugerah cuma-cuma dan menjadi penyalur anugerah Allah bagi sesama kita. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan semua orang itu juga telah diselamatkan. Ingatlah bahwa pembenaran, penebusan, dan pendamaian terjadi karena anugerah Allah. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tanamkan pengajaran kepada anak-anak tentang siapa Kristus, supaya mereka tidak lupa pada kebenaran ini. Dan jangan menjadi sombong karena menjadi Kristen, tetapi hidup kekristenan berdasarkan keteladanan Kristus, agar kita selalu percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di luar Dia hanyalah kebinasaan, hanyalah kehancuran, hanyalah kesengsaraan, dan hanya ada kematian kekal. Karena itu, tinggallah di dalam Dia. Hidup adalah anugerah Allah, mendorong setiap orang untuk tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berbuah di dalam Dia. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang senantiasa kita andalkan dalam kehidupan kita. Percayalah ketika kita senantiasa berdoa, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, pasti Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji syukur kami selalu sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih boleh merasakan bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami semuanya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dan kami boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati kami di dalam jemaat-Mu GPIB Sion Jahab. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan memberkati di dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami. Baik itu yang bekerja di instansi pemerintah, bahkan swasta, ataupun petani. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa di dalam pelayanan kami, khususnya Ibu Pendeta, Penatua, Diaken. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam pelayanan, agar supaya semuanya itu kami boleh lakukan dengan penuh sukacita, dan di dalamnya nama Tuhan kami puji. Berkati juga Koster, TU, seluruh yang bertugas di dalamnya. Kau senantiasa memberkati kami semuanya. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, banyak umat-umat-Mu terpapar karena COVID-19. Kami hanya bermohon kepadamu ya Tuhan, agar supaya Engkau memimpin, menjauhkan mereka dari segala penyakit ini, bahkan kami sekalian, agar supaya ada saatnya COVID ini boleh menjauh daripada kami, dan kami boleh leluasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati pemerintah Tuhan mulai dari pusat sampai ke daerah, agar supaya pemerintah kami boleh melakukan dan boleh menciptakan semuanya itu demi kebaikan kami masyarakatnya, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana di dalamnya kami berdomisili. Berkati pemerintah yang ada Tuhan, agar supaya dia boleh mampu mengarahkan kepada kami, agar supaya kami boleh mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu kami yang sedang di dalam pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Meskipun pada saat ini mereka belajar lewat online, tapi kiranya Tuhan juga memampukan menjauhkan dari segala mara bahaya, segala penyakit, agar supaya lewat cita-cita mereka ada saatnya boleh tercapai, dan nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga akan membuka jalan bagi mereka, agar supaya mereka dia boleh mendapatkan pekerjaan, dan di situ juga senantiasa mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, sungguh banyak yang kami mohon kepadamu Tuhan, tapi sebelumnya keluar di mulut kami, Tuhan terlebih dahulu mengetahuinya. Olehnya itu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dengarkan kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Secara berbalasan kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di hadapan dunia.
Engkaulah Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.